Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda dimanapun Anda berada, saya Profesor Budi Weko. Kita akan berdiskusi bersama mengenai gangguan haid pada perempuan. Umumnya, gangguan haid atau gangguan menstruasi ini merupakan sebuah kumpulan dari beberapa gejala atau beberapa keluhan yang sering nantinya kita sebut sebagai sebuah sindrom. Bila kita lihat gambar berikut ini, ya ini adalah gambar seorang perempuan yang berjanggut atau kita kenal dengan the bearded women. Sindrom ini ditemukan oleh Stein and Lowenthal pada tahun 1935, merupakan sebuah sindrom yang dikenal dengan sebutan sindrom ovarium polycystic atau PCOS, polycystic ovary syndrome. Secara khas, sindrom ini merupakan kumpulan dari dua gejala, yaitu adanya gangguan haid yang pertama dan adanya yang kedua pertumbuhan rambut yang berlebih akibat tingginya hormon androgen atau hormon laki-laki pada seorang perempuan. Biasanya seorang perempuan akan datang kepada dokter atau kepada tenaga kesehatan dengan keluhan gangguan menstruasi, bisa siklus haidnya yang tidak teratur selama 3 bulan sekali, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun tidak haid. 5-10% perempuan usia reproduksi dapat mengalami sindrom ini. Gejala dan tanda utamanya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama adalah gangguan haid. Ya, bisa sama sekali tidak haid yang disebut sebagai amenore, atau panjangnya interval siklus haid yang kita sebut sebagai oligomenore. Tingginya hormon androgen biasa ditandai dengan keluhan banyaknya jerawat, pertumbuhan rambut berlebih, kebotakan, rontok rambut, ataupun ketombe. Sementara nomor 3 adalah gambaran ovarium polycystic yang mungkin dijumpai dengan pemeriksaan ultrasonografi oleh dokter spesialis kandungan. Bagaimana pola gangguan haid pada sindrom ini? Yang pertama adalah amenorrhea. Ini adalah keluhan di mana seorang perempuan tidak haid selama 3 siklus haid berturut-turut atau bisa sama 6 bulan, atau siklus haidnya sama sekali tidak teratur. Terkadang ada perdarahan bercak di antara 2 haid, terkadang perdarahan haidnya atau haidnya lama dan banyak, yang sering atau tidak jarang menyebabkan seorang perempuan harus mendapatkan transfusi darah, pergi ke unit gawat darurat sebuah rumah sakit, yang kerap kali mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kedua adalah hirsutism. Selain gangguan haid, keluhan lain yang mungkin dijumpai adalah pertumbuhan rambut berlebihan pada daerah yang tergantung hormon androgen. Contoh, di daerah janggut, daerah kumis, di dada, di paha, di punggung, bagian belakang, tungkai, dan sebagainya. Itu adalah salah satu kriteria atau tanda yang khas di mana seorang perempuan mengalami kelebihan hormon androgen. Satu hal lain yang merupakan tanda signifikan dari adanya gangguan haid yang dikenal dengan sindrom ovarium polycystic ini adalah akanthosis nigricans. Pada gambaran ini kita bisa lihat kehitaman di daerah leher belakang atau di ketiak yang merupakan tanda yang khas dari kemungkinan adanya sebuah kelainan fungsi hormon insulin, yaitu hormon yang memasukkan gula ke dalam darah. Kita kenal sebagai resistensi insulin. Gambar ini menunjukkan 9 daerah pertumbuhan rambut yang dipengaruhi oleh hormon androgen. Jadi kalau dilihat ini adalah daerah-daerah yang sebenarnya tidak boleh tumbuh rambut pada seorang perempuan. Ya, ini tidak boleh tentunya. Kalau tumbuh rambut yang berlebihan, tentu ini masalah, tentu ini salah satu tanda di mana terjadi kemungkinan tingginya hormon androgen di dalam darah. Ovarium polycystic merupakan gambaran dari ovarium dengan jumlah sel telur yang sangat banyak di daerah tepinya, dan gambaran ini bisa didapatkan melalui pemeriksaan ultrasonografi ya, yang menjelaskan bahwa pada seorang perempuan mengalami gangguan haid karena sindrom ovarium polycystic, artinya terjadi
gangguan proses pematangan sel telur. Telurnya banyak, tetapi tidak matang, yang menyebabkan seorang perempuan tidak ovulasi, tidak menghasilkan satu buah sel telur matang, sehingga pasien tidak haid, atau bila sudah menikah sangat sulit untuk hamil. Salah satu penyebabnya adalah gangguan kerja hormon insulin. Oleh karena itu, sangat penting dikaji adakah riwayat keturunan penyakit diabetes mellitus atau kencing manis pada keluarga. Ini misalkan salah satu pertanyaan screening yang harus ditanyakan. Kalau kita lihat ya faktor-faktor resiko atau keterangan-keterangan yang harus digali pada saat seorang perempuan mengalami gangguan haid. Adakah penurunan atau peningkatan berat badan yang berlebihan, gangguan mencium, menghidup, pertumbuhan rambut berlebihan dan jerawat, keluar air susu dari payudara, yang mudah berkeringat, begitu, mual dan muntah. Tentunya kita harus singkirkan adanya kemungkinan kehamilan pada seorang perempuan yang mengalami gangguan haid. Dari pemeriksaan fisik, sebagian besar perempuan yang mengalami gangguan haid adalah perempuan dengan indeks massa tubuh yang cukup tinggi, bisa dia overweight ataupun obesity. Ya, tadi sudah saya sampaikan di payudara ya bisa dilihat adakah keluarnya air susu. Karena keluarnya air susu pada perempuan dengan gangguan haid menjelaskan kemungkinan tingginya hormon prolaktin, yaitu hormon yang bertugas mensekresikan air susu dari payudara. Kalau dia terlalu tinggi, otomatis akan mengganggu atau menghambat proses pematangan sel telur. Kemudian ini terkait dengan obesitas. Ya, hirsutisme pada pertumbuhan rambut yang berlebih tadi, lingkar perut, ya ini yang harus dilakukan pemeriksaan. Kita lihat bagaimana kategori dari indeks massa tubuh pada seorang perempuan. Ya, overweight, obese, severe obese, dan morbid obese. Ya, tentunya semakin meningkat indeks massa tubuh, maka risiko untuk terjadinya gangguan pematangan telur semakin besar. Cara yang paling mudah, ukurlah lingkar perut harus di bawah 88 cm. Kemudian ukur perbandingan antara pinggang dan lingkar paha harus kurang dari 0,72, menggambarkan bahwa perempuan ini cenderung memiliki risiko yang tinggi atau tidak terhadap gangguan pematangan sel telur. Hal lain yang juga harus dilihat adalah ya pertumbuhan payudara. Pada perempuan yang mengalami gangguan menstruasi sangat penting untuk dinilai apakah payudara tumbuh sesuai dengan fasenya, sesuai dengan usia atau tidak. Karena payudara menggambarkan adanya konsentrasi hormon estrogen di dalam darah. Bila terdapat kekurangan dalam pertumbuhan payudara, maka kemungkinan disebabkan oleh rendahnya hormon estrogen. Dan ini sangat terkait dengan fungsi indung telur maupun fungsi otak yang memberikan sinyal pembentukan telur kepada ovarium atau induk telur. Rambut kemaluan atau rambut pubis adalah rambut yang dipengaruhi oleh hormon androgen pada seorang perempuan. Jadi jelas hormon androgen pada perempuan juga berfungsi untuk memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan rambut pubis. Jadi kalau ada masalah dengan pertumbuhan rambut pubis, kemungkinan besar ada masalah dengan reseptor androgen pada perempuan tersebut. Hal lain yang harus atau patut kita waspadai adalah kemungkinan tingginya risiko sindrom metabolik pada perempuan yang menderita sindrom ovarium polikistik. Oleh karena itu, gangguan ovulasi tidak boleh dianggap enteng, karena bila tidak ditata laksana dengan baik, maka 20-30 tahun berikutnya akan meningkatkan risiko perempuan itu mengalami gangguan kardiovaskular misalnya. Nah, ini gambaran sindrom metabolik, ada apel versus pear. Jadi kalau bentuk tubuhnya apel, jelas seolah-olah ini berisiko tinggi untuk metabolic syndrome, central obesity, high blood pressure, high triglyceride, low HDL, dan insulin resistant dibandingkan dengan tubuh yang bentuknya pear. Ya, tadi sudah saya sampaikan lingkar pinggang batasnya ada 88 cm. Ya, ini triglyceride, ini kolesterol, tekanan darah, gula darah puasa sebagai patokan-patokan yang harus kita perhatikan bila seorang perempuan mengalami gangguan haid. Kita lihat warna merah kalau lebih dari 88 cm, sehingga meningkatnya risiko untuk terjadinya
sindrom metabolik. Ya, sebagai ringkasan, tentu bila Anda mengalami gejala gangguan haid, artinya Anda mengalami gangguan ovulasi. Dan itu harus segera ditegakkan diagnosisnya. Masalahnya dengan pemeriksaan fisik tadi, adakah overweight, adakah lingkar pinggang lebih dari 88 cm, adakah tanda-tanda hiperandrogen seperti jerawat, pertumbuhan rambut berlebihan, rambut rontok atau akantosis nigricans. Dan untuk pemeriksaan lab sangat penting dicek bagaimana tingginya hormon androgen di dalam darah, ada gangguan pada glukosa, tes toleransi glukosa oral, biasa ini kaitan dengan resistensi insulin. Dan kemudian harus kita rencanakan bagaimana kita melakukan treatment pada perempuan yang mengalami gangguan ovulasi ini. Sebagai kesimpulan, yang pertama adalah sindrom ovarian polikistik merupakan salah satu penyebab terbanyak gangguan ovulasi pada perempuan usia reproduksi, yang bisa datang dengan keluhan amenorrhea atau oligomenorrhea ataupun hirsutism, akne atau kebotakan. Dua gejala ini sangat penting, gangguan haid karena gangguan ovulasi ataupun manifestasi dari tingginya hormon laki-laki pada seorang perempuan. Langkah diagnostiknya tentu deteksi ini adalah anamnesis. Lakukan anamnesis yang baik, ya, tanyakan pada riwayatnya apakah ada sudah berapa lama terjadi gangguan haid, bagaimana indeks massa tubuh, pertumbuhan seks sekunder, skor Friedman Gallwey, dan yang lain-lain. Dan menjadi catatan penting bagi kita bahwa pasien sindrom ovarian polikistik berisiko tinggi untuk mengalami sindrom metabolik. Oleh karena itu, semakin cepat Anda mendeteksi, semakin baik Anda atau kita melakukan pencegahan agar gangguan ovulasi tidak berkembang menjadi gangguan sindrom metabolik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.